Saya kira gini, materinya terlampau luas. Tapi sayangnya juga ada banyak orang Kristen goblok ya. Ya maaf ya, ada banyak orang Kristen goblok ya yang tidak memahami argumentasi saya. Kalian lihatlah bantahannya siapa itu, si tolol itu, Muriwali atau Matali itu. Ngeri kali kawan. Ada banyak orang-orang pendukungnya yang semaaf saya anggap itu otaknya tidak nyampe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Batak Muslim, 2 hari yang lalu digelar debat antara Ustadz Juma dari kalangan Islam dengan Pendeta Muriwali Yanto Matalu atau yang dikenal dengan Pendeta MEM. Debat kali ini diberi topik Bukti Yesus Tuhan. Debat berlangsung seru, saling memaparkan argumentasi masing-masing. Pendeta MEM memberi argumentasi tentang ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah, adalah Allah itu sendiri. Ustadz Juma memberi argumentasi tentang kenabian Yesus. Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah seorang utusan, seorang nabi. Seperti biasa, setelah debat berlangsung, semua mengaku telah memenangi debat dan mempencundangi lawan debatnya. Siapa yang memenangkan debat? Pendeta MEM klaim dia memenangkan debat kali ini. Tapi dari reaksi dia dan orang-orang seiman dengannya, sepertinya Pendeta MEM babak belur digilas oleh Ustadz Juma. Mari kita tonton penampilan MEM setelah debat. Khusus malam hari ini kita akan kembali membongkar bohong-bohongan dari Ustadz Juma dalam debat dengan saya tadi malam ya. Tapi sayangnya memang ada banyak orang-orang pendukungnya yang semaaf saya anggap itu otaknya tidak nyampe, logikanya tidak nyampe, terlalu low, terlalu rendah, dan melihat bahwa yang mereka panggil gurunda itu sebagai orang hebat sekali, padahal loncat sana loncat sini, loncat sana loncat sini, loncat sana loncat sini. Biasanya debater Kristen katakan ini, comot-comot ayat, loncat sana loncat sini, melebar dari topik. Dari dulu juga begitu. Itu hal yang sudah tidak mengherankan apabila kita beradu argumen dengan debater Kristen. Maka saya tadi malam dalam debat itu memang sampai hanya pada step terus meluruskan salah kaprah daripada Zuma. Tapi sayangnya juga ada banyak orang Kristen goblok ya. Ya maaf ya, ada banyak orang Kristen goblok ya yang tidak memahami argumentasi saya. Dari kata-katanya dapat disimpulkan bahwa banyak orang-orang Kristen yang menyalahkan Pak MEM. Mereka merasa Pak MEM dipecundangi oleh Ustadz Juma. Tapi sayangnya juga ada banyak orang Kristen goblok ya. Ya maaf ya, ada banyak orang Kristen goblok ya yang tidak memahami argumentasi saya. Ya, yang dimana saya sedang meluruskan kesalahpahaman, salah kaprah dan hoax daripada Zuma tentang iman Kristen. Ya, ada banyak orang-orang Kristen goblok itu yang juga kasih komentar goblok ya terhadap saya, dan saya tidak dipengaruhi apapun. Ada banyak orang-orang Kristen goblok itu yang juga kasih komentar goblok ya terhadap saya, dan saya tidak dipengaruhi apapun. Ya, saya tetap menjalankan apologetika saya sesuai dengan metode saya dan sesuai dengan apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya ya. Bukan kayak Zuma lari kutu loncat ya, kayak Riva itu kesana kemari. Maka saya bagaimana bisa melayani dia comot-comot banyak ayat Alkitab? Kalau saya ikuti dia, maka saya jatuh ke dalam permainan kutu loncat dia. Ini kacau. Kenapa Pendeta MEM mengatakan kutu loncat dan comot-comot ayat? Dia ingin Ustadz Juma fokus kepada ayat-ayat yang dia berikan tentang ketuhanan Yesus, tetapi jangan mengambil dari yang lain. Seharusnya siapapun bebas mengambil dalil dari Alkitab untuk mendukung argumen masing-masing. Di Alkitab ada banyak ayat yang Yesus sendiri mengatakan bahwa beliau seorang utusan. Banyak sekali. Justru ayat tentang ketuhanan Yesus dari perkataan Yesus sulit dicari. Biasanya hanya asumsi. Nah, MEM tidak ingin Ustadz Juma mengambil dalil dari ayat-ayat ini. Dari ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Di sini lucunya Pendeta MEM.
Mestinya Ustadz Juma bebas mengambil dalil dari manapun untuk memperkuat argumentasinya, yang dia ambil juga dari Alkitab sendiri, bukan dari yang lain. Jika dia ambil dari Al-Quran, pendeta MYM pasti bilang, oh itu bukan kitab saya tidak mengimani itu. Begitu jawabnya. Sekarang mari kita dengarkan sang debater Rudy Yohanes mengomentari tentang perdebatan itu. Kalian lihatlah bantahannya siapa itu, si tolol itu. Jangan terlalu kasar kawan. MYM itu adalah seorang pendeta panutan umat Kristen. Muriwali atau Matali itu. Ngeri kali kawan. Cuma berbohong. 3 menit, 1 menit, dibilangnya 3 menit. Masa itu yang dibahas? Materi lah kalau waktu itu ya. Biasa itu waktu ada orang curi-curi waktu, curi-curi bohong. Aduh, sudahlah. Tolol kau itu MYM, aduh, sudahlah. Sebenarnya tidak enak aku mengatakan ini, tapi harus kukatakan. Tapi khusus kali ini saya ingin menunjukkan tipu-tipu daripada Ustadz Suma memanfaatkan ketidaktahuan Pak Albert Rumampuk karena timernya mati. Ya, tadi malam sempat timer mati karena yang atur timer itu ya entah karena alasan apa itu keluar dari Zoom ya. Dan oleh karenanya Pak Albert kehilangan timer ya. Lalu dia bertanya kepada Ustadz Zuma, tadi sudah bicara berapa lama? Lalu Zuma bilang, saya baru bicara 1 menit saja. Padahal dia sudah bicara lebih daripada 2 menit. Ya, dan ini dalam debat semacam ini, jangankan 1 menit, 10 detik, ya 30 detik saja sudah sangat penting sekali. Dan dia mengkorupsi waktu 1 menit lebih itu, ya itu sudah sesuatu hal yang memang satu tipu-tipu dan satu orang seperti dia itu tidak pantas berdebat. Pendeta sudahlah, kerja kalian umat itu kau gembalakan biar jangan tersesat. Paham nggak? Jangan sok gagah-gagahan, wah saya gelar doktor, saya sekolah dulu, saya lebih hebat. Ada hebat kalian di dunia debat itu, percayalah. Dari argumentasi sang debater Rudy Yohanes, saya berpendapat menurut dia pendeta MYM kalah dalam debat ini. Dia bilang, jangan kalian berdebat. Kalau dia merasa MYM menang, dia tidak akan berkata begitu. Dia akan puji-puji pendeta MYM bahwa MYM hebat menekuk Ustadz Juma. Ini kan tidak. Dia malah melarang pendeta MYM dan pendeta Esra Soru supaya jangan berdebat. Sekarang mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru. Saya kira gini, materinya terlampau luas. Perhatikan mimik wajah dan intonasi gaya bicara pendeta Esra Soru. Saya melihat bahwa dia juga merasa MYM kalah dalam debat ini. Saya kira gini, materinya terlampau luas. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.